bahwa proses pengumpulan bahan baku itu sangat penting loh untuk menghasilkan sediaan yang bermutu. Itu sebabnya kita wajib tahu kapan waktu yang tepat untuk panen atau pengumpulan bahan baku tersebut sesuai dengan bagian yang akan digunakan loh. Nah, waktu panen itu erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Tanaman obat dipanen pada saat tanaman itu memiliki kandungan senyawa aktif dalam kadar optimal. Kita bahas satu-satu ya, waktu terbaik untuk pemanenan. Jadi yang pertama, untuk rimpang atau empon-empon, atau mungkin teman-teman biasa sebut dengan rhizoma. Nah, untuk bahan ini dipanen pada saat umurnya itu 9 sampai dengan 12 bulan. Cukup tua, segar, tidak busuk atau cacat ataupun rusak, serta diambil dengan digali, dicabut, dan dibuang akarnya. Nah, yang kedua nih, untuk daun atau folium, dia itu diambil atau dipanen pada saat segar dan tua yang belum kuning, tidak busuk dan tidak cacat, serta pemanenan dilakukan dengan cara dipetik satu persatu, digunting, dan dipangkas dengan alat panen. Nah, yang ketiga itu ada bunga. Nah, teman-teman pasti sering kan lihat bunga. Nah, bunga ini dipanen pada saat seluruh bunga itu sudah mekar sempurna, seperti bagian mahkota dan tangkai bunga, ataupun kuncupnya. Nah, dia itu biasanya dipetik dengan tangan. Lalu, bisa juga dengan pisau dari bahan stainless dan gunting. Nah, kita lanjut ya. Yang keempat itu adalah buah. Nah, siapa yang gak suka buah? Pasti suka semua kan? Nah, buah ini dipanen pada saat sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan. Nah, dia juga harus dalam bentuk yang masih segar, utuh, dan tidak cacat. Kalau misalkan untuk buah kering nih teman-teman, dia itu dipanen pada saat hampir masak sempurna. Nah, kita lanjut ke bagian tanaman selanjutnya ya, yaitu adalah biji atau semen. Mungkin teman-teman sering nih lihat gambar ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh biji. Dia ini dipanen pada saat sudah masak sempurna, yang bisa ditandai dengan perubahan warna dan tingkat kekerasannya. Lanjut adalah herba. Untuk herba, ini dia dipanen dengan cara tanamannya itu dipotong pada pangkal batang 2 sampai dengan 10 dan dibersihkan dari kotoran yang menempel. Mudah kan? Oke, selanjutnya adalah akar atau radix. Nah, akar tanaman tahunan ini dipanen pada saat umurnya itu lebih dari 2 tahun. Lama ya? Oke, akar ini diambil hanya bagian tepi dengan menggali tanah sekitar 30 cm tempat tumbuh tanaman batang atau akar utamanya. Lanjut ke bagian yang masih coklat-coklat juga, yaitu ada kayu dan kulit batang. Nah, untuk bagian ini dia itu dilakukan pada tanaman perdu atau pohon yang telah berumur lebih dari 4 tahun. Nah, kulit batang ini dipanen saat aktivitas kambium itu maksimal nih teman-teman. Jadi, sel-sel parenkima itu dia belum mengalami diferensiasi atau pembelahan, umumnya pada saat musim penghujan. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini juga teman-teman pasti sering lihat, yaitu adalah umbi dan umbi lapis. Tanaman umbi dicabut dan dipisahkan dari daun dan akar, lalu dibersihkan. Nah, selanjutnya adalah kulit buah. Nah, ini buah yang sudah masak itu kita petik nih teman-teman, lalu dikupas kulit buahnya, sedangkan biji dan isi buahnya dibuang. Untuk tanaman yang mengandung minyak atsiri, dia itu dipanen pada saat pagi hari, karena molekul minyak atsirinya itu masih stabil sebelum proses fotosintesisnya itu berlangsung. Nah, jadi begitu sob untuk cara pengumpulan bahan baku dari masing-masing bagian tanaman. Cukup mudah kan? Ingat-ingat ya. Nah, tahap kedua nih teman-teman adalah sortasi basah dari Simplicia. Jadi setelah kita sudah mengumpulkan bahan baku, lalu kegiatan selanjutnya adalah sortasi basah atau kegiatan memisahkan hasil panen antara yang baik dengan yang rusak ataupun yang cacat, yang sehat dari yang sakit, dan dari benda organik ataupun anorganik dan benda asing lainnya. Misalkan nih, ada Simplicia yang dibuat dari akar suatu tanaman. Nah,
Misalkan nih teman-teman, dari bagian akar. Nah, saat kita sortasi basah itu harus kita pisahkan dari bagian-bagian bahan asing yang lain seperti tanah, kerikil, rumput, atau bagian tanaman yang tidak dijadikan simplisia seperti batang, daun, dan sebagainya. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, sortasi ini harus dilakukan secara hati-hati agar hasilnya itu tidak rusak. Sortasi dapat menggunakan alat dan atau mesin sesuai dengan sifat dan karakteristik dari tanaman. Nah, masih gampang kan? Kita lanjut ke tahap ketiga ya. Nah, tahap ketiga ini adalah pencucian dan penirisan dari simplisia. Kalau pencucian ini seperti yang kita tahu ya, jadi cara yang kita gunakan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lainnya yang melekat pada bahan simplisia, yang mungkin nggak bisa kita hilangkan dengan cara sortasi basah yang tadi. Nah, cara ini bisa dilakukan dengan air bersih seperti air pump, air sumur, atau mata air dengan atau tanpa menggunakan penyemprotan air bertekanan tinggi, atau mungkin kalau perlu bisa disikat. Namun, untuk simplisia yang mudah larut dalam air, maka pencucian itu harus dilakukan dengan waktu sesingkat mungkin untuk menghindari kehilangan zat aktif dari larutan zat aktif dalam jumlah besar. Seperti itu, jadi harus hati-hati ya. Nah, terus kalau untuk simplisia nih, berupa akar, umbi, batang, buah, dan biji, dapat dilakukan juga pengupasan kulit luarnya untuk mengurangi mikroba awal. Karena pencucian saja itu belum cukup nih teman-teman untuk menghilangkan mikroba tadi. Dan yang telah dikupas juga nggak perlu dicuci lagi. Nah, kita masih lanjut nih ke tahap yang sebelumnya teman-teman. Jadi setelah pencucian itu tadi dilanjutkan dengan penirisan. Nah, proses ini merupakan kegiatan untuk menghilangkan air yang menempel di permukaan bahan guna mencegah pembusukan atau bertambahnya kandungan air. Nah, penirisan ini dilakukan sesegera mungkin sehabis pencucian dan dilakukan di tempat teduh dengan aliran udara yang cukup atau dilakukan dengan alat dan mesin dengan jenis spesifikasi sesuai dengan sifat dan karakteristik tanaman. Selain itu, penirisan juga perlu dibolak-balik nih teman-teman untuk mempercepat proses penguapan yang selanjutnya bahan itu akan dikeringkan sesuai dengan prosedurnya masing-masing ya. Nah, untuk tahap pembuatan simplisia mungkin sampai sini dulu ya. Tapi tenang aja, kita akan lanjut ke next video. Jadi tetap ditonton ya. Nah, tapi biar kita lebih semangat nih, kita latihan soal dulu ya untuk ke proses selanjutnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ini ada salah satu contoh soal, harusnya bisa jawab ya, seperti yang tadi. Nah, jadi di sini adalah soalnya, seorang apoteker di bagian QC usaha kecil obat tradisional atau mungkin disingkat dengan Pupkot sedang memantau sortasi basah yang dilakukan personel pada Simplisia Psidiifolium. Ayo, tahu nggak? Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, maka yang sebaiknya dipisahkan dari Simplisia tersebut yaitu, ya, teman-teman bisa lihat ya dari kata-katanya. Kalau dari soal ini kira-kira bagian yang digunakan apa ya? Nah, ini dia teman-teman jawabannya. Jadi kita lihat dulu nih untuk keywordnya. Tadi keywordnya itu adalah kegiatan sortasi basah. Dan untuk bahannya tadi adalah yang digunakan Simplisia Psidiifolium. Jadi kalau sortasi basah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah mengambil bagian tanaman yang sesuai dari bagian lain dan benda lain, serta harus dalam kondisi yang baik. Lalu kita lihat bahan apa yang diambil. Namanya adalah folium. Folium itu berarti daun. Dan yang diambil adalah daun jeruk biji. Jadi yang dipisahkan itu adalah akar, batang, daun, bunga, buah, biji, serta kalau ada kotoran ataupun benda lain yang menempel pada daun tersebut. Bagaimana? Sudah cukup jelas kan? Masih belum panas? Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke soal kedua ya. Jadi mungkin teman-teman familiar nih sama gambarnya. Ini adalah salah satu contoh gambar temulawak. Nah, soal kedua itu adalah seorang personel industri obat herbal sedang melakukan pengumpulan bahan baku rimpang temulawak. Berdasarkan kandungan optimum zat aktifnya, maka waktu yang tepat dilakukan kegiatan tersebut adalah
Nah, kalau misalkan dari soal ini ya teman-teman, kira-kira waktu yang tepat untuk pengumpulan bahan bakunya kapan ya? Untuk limpah, teman-teman ingat-ingat ya. Kita lihat, ini dia untuk jawabannya. Jadi kita lihat dulu nih keywordsnya adalah pengumpulan bahan baku. Lalu untuk tanamannya adalah rimpang temulawak. Jadi waktu yang tepat untuk panen rimpang temulawak, kalau kita ingat-ingat yang tadi nih teman-teman, itu adalah sekitar dari umur 9 sampai dengan 12 bulan. Lalu kondisinya itu dia harus cukup tua, segar, tidak bau, busuk, cacat atau merusak. Lalu kita ambilnya dengan cara digali, dicabut, dan dibuang akarnya. Gampang kan teman-teman? Untuk lebih mudah nih teman-teman,